Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah seorang motivator terkenal mengatakan bahwa mau menjadi apa kita 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh yang pertama, dengan siapa kita bergaul atau komunitas apa kita berada. Dan hal yang kedua, dengan apa yang kita selalu baca. Dan yang ketiga, ini adalah tambahan. Ya, di zaman milenial ini ada satu hal yang mempengaruhi kita untuk menjadi apa kita ke depan adalah dengan siapa yang kita follow dan subscribe. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa yang dikatakan oleh motivator ini sejalan dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara, firman Tuhan sudah menasihati umatnya dan juga termasuk kita dari ribuan tahun yang lalu. Hati-hati dalam kita bergaul dan hati-hati dengan komunitas di mana kita berada. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang jahat akan merusak kelakuan yang baik. Ada satu contoh dari firman Tuhan. Seorang raja yang bernama Raja Yosafat. Raja Yosafat disampaikan di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawari pasal 17 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan menuliskan demikian, bahwa Tuhan menyertai Raja Yosafat oleh karena dia mengikuti jejak Daud dan bapak leluhurnya. Dia juga adalah seorang raja yang rajin mencari Allah dan menurut perintah-perintah Allah, tidak seperti raja-raja yang lain. Karena firman Tuhan mencatat bahwa raja-raja pada saat itu, raja-raja yang memerintah kerajaan Israel maupun kerajaan Yehuda, sebagian besar adalah raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hanya beberapa saja raja yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Salah satunya adalah Raja Yosafat. Tetapi di dalam 2 Tawari pasal 18 ayat pertama, di situ ditulis oleh firman Tuhan, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan dari Raja Ahab. Saudara-saudara, Raja Ahab itu adalah raja dari kerajaan Israel atau kerajaan utara. Sedangkan Raja Yosafat adalah kerajaan bagian selatan yang disebut kerajaan Yehuda. Saudara-saudara, memang kecenderungan kita manusia ketika semakin tinggi status sosial kita, maka kita akan mencari komunitas yang selevel dengan kita. Itu kecenderungan manusia. Bahkan anak-anaknya pun biasanya secara otomatis akan bergaul dengan orang-orang yang selevel atau sederajat dengan dia. Namun sangat disayangkan, saudara-saudara, walaupun Raja Yosafat ini tahu siapa sih Raja Ahab itu, siapa istrinya, tetapi karena mereka sama-sama dengan raja, sama-sama raja, dengan sebuah pertimbangan-pertimbangan kepentingan mungkin karena sesama raja, maka Raja Yosafat setuju saja anaknya untuk dikawinkan dengan anak dari Raja Ahab, raja yang tidak takut akan Tuhan. Mungkin saja saudara bertanya seperti ini, kenapa sih? Sejahat apa Raja Ahab ini? Saudara-saudara, kalau kita mempelajari firman Tuhan, maka Raja Ahab itu selain memang dia adalah raja dari kerajaan Israel atau kerajaan bagian utara,
Tetapi firman Tuhan mencatat Ahab itu hidup dalam kefasikan karena pengaruh dari istrinya. Dia lebih takut kepada istrinya daripada takut akan Tuhan. Sedangkan istrinya adalah seorang perempuan yang sangat jahat. Oleh karena istrinya itulah, maka umat Tuhan menjadi penyembah berhala. Dan otak dari kebijakan dalam pemerintahan di kerajaan Israel itu sebenarnya istrinya. Istrinya itu bernama Izebel, saudara. Nah, saudara-saudara, firman Allah mencatat segala kejahatan dari Izebel yang telah membunuh nabi-nabi yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Karena dia tidak ingin bahwa nabi-nabi itu membawa bangsa Israel itu untuk menyembah Allah. Karena dia mau supaya Israel menyembah berhala seperti yang dia percayai. Karena itu nama Izebel dipakai dalam Alkitab sebagai gambaran roh penyesat yang membawa orang-orang atau jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, dalam penyembahan berhala dan dalam perzinahan. Nah, saudara-saudara, begitu juga penasehat-penasehat dari Raja Ahab, yaitu nabi-nabi yang sebenarnya nabi-nabi ini merupakan penyambung lidah Allah. Tetapi nabi-nabi yang menjadi penasehat dari Raja Ahab adalah nabi-nabi yang oportunis. Boleh dikatakan nabi-nabi itu adalah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi yang memberikan nasihat kepada Raja Ahab yang mengatasnamakan Tuhan. Padahal sebenarnya nasihat mereka adalah atas nama mereka sendiri untuk mencari keuntungan. Karena nabi-nabi itu tahu seperti apa kemauan dari Raja Ahab dan kemauan istrinya Izebel. Itulah sebabnya nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan itu hanya untuk mencari muka demi kepentingan mereka supaya mereka itu tetap dipakai oleh raja sebagai penasehat. Dan itu merupakan jahat di mata Tuhan. Ketika Yosafat mengunjungi besannya yang adalah Raja Ahab, maka diajaklah oleh Raja Ahab untuk bersekutu untuk merebut Ramot Gilead yang dikuasai pada saat itu oleh Raja Aram. Tetapi saran dari Raja Yosafat, kita harus minta dulu nasihat dari Nabi. Karena memang begitulah raja-raja pada waktu itu, sebelum berperang mereka meminta nasihat dari Nabi. Singkat cerita, saudara-saudara, Yosafat setuju walaupun ada seorang nabi yang bernama Nabi Mika, satu-satunya nabi ya dari 400 nabi oportunis yang masih menyampaikan apa yang benar. Mika berkata di dalam 2 Tawari 18 ayat 16, saya persingkat saja. Mika berkata bahwa Tuhan akan mencerai beraikan seperti kambing domba yang tidak mempunyai gembala. Baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Artinya bahwa Mika menyampaikan pesan Tuhan supaya mereka tidak maju untuk merebut Ramot Gilead. Namun saudara-saudara, demi memenuhi ambisi Raja Ahab untuk merebut Ramot Gilead yang sebenarnya belum saatnya Tuhan untuk memberikan kepada Raja Israel, tetapi sayang Yosafat itu tetap bersekutu dengan Raja Ahab. Dia mengabaikan nasihat dari Nabi Mika, tetapi dia lebih mengikuti nasihat-nasihat nabi palsu yang berkata lain, maju, Tuhan akan menyerahkan Ramot Gilead kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi? Raja Ahab mati dalam pertempuran, dan Yosafat nyaris mati. Tuhan masih menyelamatkan Raja Yosafat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja Yosafat pulang dengan selamat. Kemudian
Raja Yosafat ditegur oleh pelihat yang tertulis di dalam Alkitab. Seorang pelihat yang bernama Yehu bin Hanani. Di dalam 2 Tawaris 19 ayat yang kedua, di situ tertulis, Nabi Yehu berkata, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Yehu. Sewajarnyakah engkau Raja Yosafat menolong orang fasik yaitu Ahab dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Itu kata pelihat Yehu. Saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya bahwa kita tidak akan mungkin berbahagia. Kita akan mendapatkan malapetaka, atau masa depan kita tidak akan diberkati oleh Tuhan jika kita berjalan pada jalan atau menurut jalan orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan saya katakan tadi bahwa itu juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh motivator ya yang terkenal tadi. Mau menjadi apa kita ke depan, itu tergantung dari kepada siapa kita bergaul. Di mana komunitas kita yang selalu kita berada, dengan apa yang kita baca. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada zaman milenial sekarang, kepada siapa yang kita follow dan kita subscribe. Saudara-saudara, tentunya kita semua tahu bahwa kalau kita memfollow seseorang, itu berarti kita suka atau kita setuju dengan dia. Mungkin kita tertarik dengan personalitinya, dengan ucapan-ucapannya, mungkin kita tertarik dengan ide-idenya, ya, dengan perbuatan-perbuatannya yang mungkin baik bagi kita, atau ada pelajaran-pelajaran lain sehingga kita setuju dan kita tertarik untuk memfollow atau mengikut dia. Begitu juga kalau kita suka dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita haus dengan firman Tuhan, maka sesuai yang tertulis di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata tadi, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita suka dengan firman Tuhan, maka kita akan selalu mau merenungkan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam. Saudara-saudara, yang akan kita lakukan adalah selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merenungkan dan untuk melakukan. Karena di dalam firman Tuhan mengandung janji, bukan janji dari manusia, tetapi itu janji dari Tuhan sendiri. Apa janji Tuhan? Firman Tuhan berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan yang Tuhan berikan bukan standar manusia, tetapi standarnya Tuhan. Tetapi yang pasti, saudara, keberhasilan yang dimaksud oleh Tuhan adalah mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sehingga bagaimanapun keadaan kita, selalu ada damai sejahtera. Orang yang punya harta banyak, belum tentu dia punya sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara,
Kesimpulannya, yang pertama, kita mau jadi seperti apa ke depan sangat ditentukan dari diri kita sendiri. Ditentukan dari kemauan kita. Ditentukan dari tekad kita dalam meresponi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena yang pasti Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita akan menopang kita, akan menguatkan kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Hal yang kedua, komunitas di mana kita selalu berada perlu kita perhatikan. Bergabunglah dengan komunitas yang dapat memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan hal-hal yang positif. Orang-orang yang di dalamnya saling menguatkan, menasihati satu dengan yang lain, serta membangun iman kita, bukan sebaliknya. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 firman Tuhan berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami selalu percaya bahwa firman-Mu tidak secara kebetulan untuk disampaikan bagi kami semua, tetapi membawa kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Penuhi kami selalu dengan hikmat Tuhan, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dapat memilih pergaulan-pergaulan atau komunitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dapat membangun iman kami. Kami juga akan semakin giat melakukan persekutuan-persekutuan dalam ibadah kami. Sebab di dalamnya kami beroleh kekuatan. Firman-Mu lah yang akan membawa kami untuk semakin memahami apa yang harus kami lakukan untuk kami dapat meraih setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.